Jumpa lagi dengan Ibu ya, masih di channel yang sama ya, di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara asik dan menyenangkan ya, supaya kalian gak terlalu boring ya di masa pandemi ini. Oke, kalau di video sebelumnya ya, Ibu sudah menjelaskan mengenai kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ini adalah kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu konjungsi ya. Ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan sama Ibu ya di kelas 10 ya. Mungkin kalian masih ingat ya, namun Ibu cuma mengingatkan saja, mereview saja mengenai konjungsi ya. Apa sih konjungsi dan bagaimana sih penempatan konjungsi dalam bahasa Indonesia ya. Oke, namun Ibu kasih perkenalan dulu ya mengenai konjungsi ini ya. Oke, ini ada kalimat ya di bawah ini ya, yang sengaja Ibu ya di bawah ke di samping ya, sama saja ya. Ini adalah kalimat ya, saya makan, ayah pergi. Coba perhatikan kalimat ini. Saya makan, ayah pergi. Saya makan, ayah pergi ini rancu ya. Kayaknya membingungkan ya. Tidak tahu nih, nggak jelas ya. Saya makan, ayah pergi. Apakah saya makan, menunya ayah pergi? Jadi makanan itu menunya, maksudnya judulnya ayah pergi, nama makanan itu ayah pergi. Kayaknya rancu ya. Nah, kita akan coba mengulas kalimat ini ya. Ketika kamu membaca kalimat yang tadi ya, sudah Ibu bacakan ya, kan pasti terdengar aneh ya, terdengar rancu ya. Dalam sebuah kalimat ternyata tidak hanya diperlukan subjek atau predikat saja ya. Memang tadi dari kalimat saya makan, ayah pergi tadi, ini sudah ada subjek dan kalimatnya. Bahkan ya, subjeknya ini ada dua ya. Subjeknya saya sama ayah, itu subjeknya. Lalu predikatnya makan dan pergi ya. Walaupun dengan dua subjek dan dua predikat tadi, ternyata masih terasa janggal ya, masih terasa aneh gitu ya di telinga ya. Saya makan, ayah pergi itu ya. Oke. Nah, untuk membuat kalimat ini menjadi tidak janggal ya, membuat kalimat ini menjadi bisa disampaikan secara benar ya, jadi informasinya bisa disampaikan dengan benar. Seperti Ibu bilang tadi, teks eksplanasi ini adalah informasi, teks informasi atau berita, maka diperlukan konjungsi ya. Jadi sangat banyak konjungsi dalam teks eksplanasi ya. Oke. Jika kalimat yang tadi ya, yang saya makan, ayah pergi ini, Ibu ubah ya. Saya makan ketika ayah pergi. Berbeda dengan tadi ya, yang saya makan, ayah pergi. Bingung ya, janggal ya, ancu, aneh ya yang dengarnya ya. Apakah menunya yang menu namanya ayah pergi? Ya, jadi aneh ya. Nah, kalau Ibu tambahkan dengan satu kata lagi, ketika, maka saya makan ketika ayah pergi. Atau contoh yang lainnya ya, Ibu jelaskan dulu deh. Saya ini sebagai subjek, makan ini sebagai predikat, ketika. Nah, si ketika ini sebagai konjungsi, ayah sebagai subjek, dan pergi sebagai predikat. Nah, jadi kalimat yang tadi ini, saya makan ketika ayah pergi ya, jadi ketika ini adalah konjungsi, maka akan lebih terdengar masuk akal ya, nggak janggal lagi ya. Atau contoh yang berikutnya yang tadi Ibu bilang tadi ya, saya makan tetapi ayah pergi ya. Kalimat ini ya jadi terlihat lebih logis ya. Orang yang membacanya pun ya, dari dua kalimat yang sebelumnya, yang satu kalimat yang sebelumnya dengan dua kalimat ini, maka akan bisa tahu gambarannya ya, dan bisa membayangkan hal apa yang terjadi ya. Jadi kata ketika sama tetapi ini ya, ternyata sangat diperlukan. Nah, inilah yang disebut dengan konjungsi atau kata hubung ya. Jadi kata hubung atau konjungsi ini fungsinya itu membuat kalimat menjadi lebih bermakna, jadi lebih terasa masuk akal ya, logis ya. Oke, itu perkenalan dalam bentuk kalimat mengenai konjungsi ya. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai lebih detail lagi mengenai pengertian dari konjungsi itu sendiri ya. Konjungsi didefinisikan sebagai kata sambung atau kata hubung ya. Konjungsi itu kata sambung atau kata hubung ya. Dalam sebuah kalimat, posisi konjungsi ini ya bisa diletakkan di bagian awal kalimat
tengah kalimat atau di awal paragraf. Ya, ingat ya, di awal kalimat, tengah kalimat, ataupun awal paragraf. Ya, ingat ya, bukan akhir kalimat, tapi awal paragraf. Ya, oke. Konjungsi juga dapat digunakan setelah tanda titik, setelah tanda tanya, ataupun setelah tanda seru. Ingat ya, konjungsi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu kata. Karena peran konjungsi itu tadi sebagai penghubung saja ya. Jadi konjungsi ini nggak bisa ngejelasin mengenai suatu kata, ya hanya sebagai penghubung saja. Oke. Fungsi dari konjungsi ya. Konjungsi dalam sebuah kalimat memiliki fungsi tertentu ya. Yang pertama, menghubungkan kata dengan kata. Yang kedua, menghubungkan frasa dengan frasa. Yang ketiga, menghubungkan klausa dengan klausa. Menghubungkan kalimat dengan kalimat, menghubungkan paragraf dengan paragraf ya. Oke, jadi peran konjungsi ini sangat penting ya. Jika kalimat hanya terdiri dari subjek dan predikat saja, maka mungkin akan membingungkan ya. Jadi perlu adanya konjungsi supaya lebih logis ya. Seperti tadi contoh yang tadi ya, yang pertama tadi. Oke, mungkin sampai saat ini kalian masih stres ya, masih bingung ya. Seperti gambar yang tadi, aduh pusing ya. Oke, jangan stres dulu, jangan bingung dulu. Ibu mau jelasin lagi pelan-pelan ya, supaya kalian nggak bingung dan nggak stres ya. Nih, jenis-jenis konjungsi ya. Konjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat ya. Ingat ya, konjungsi terbagi menjadi dua. Yang pertama intra kalimat ya, yang kedua adalah antar kalimat ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Konjungsi intra kalimat atau antar klausa ya. Jadi intra kalimat atau antar klausa ini adalah konjungsi yang menghubungkan klausa induk dengan klausa anak. Ya, ternyata kalimat punya anak ya, punya induk ya. Oke, lewat saja ya. Biasanya terdapat pada bagian tengah kalimat ya. Jenis-jenis konjungsi intra kalimat ya. Ini ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif ya. Ingat, jangan pusing dulu, jangan stres dulu, Ibu mau jelasin ya supaya kamu lebih paham lagi. Ingat, gak usah dihafalin, dimengerti saja ya, didengarkan, disimak dengan baik saja supaya kalian paham ya, supaya kalian mengerti ya. Oke, apa sih konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa yang memiliki status sederajat. Ya, ternyata kalimat atau klausa punya status ya, bukan manusia saja punya status ya. Oke, selain tadi induk sama anak, sekarang status ya. Lewat saja dulu ya yang itu ya. Mau jelasin dulu mengenai konjungsi koordinatif ya. Contoh konjungsinya ya, dalam konjungsi koordinatif itu dan, tetapi, melainkan, padahal, lalu, kemudian, dan sedangkan ya. Oke, mungkin dalam contoh kalimatnya seperti ini. Dari kata atau dari konjungsi dan ya. Ibu memasak dan menggendong adik. Kebayang nggak sih kalau misalnya nggak ada konjungsi ya? Pasti kalian akan bingung ya kalau ibu memasak menggendong adik. Apakah ibu memasak menggendong adik? Membingungkan kalau tidak ada konjungsi ya. Makanya konjungsi itu penting sebagai penghubung ya. Nih kayak gambar ini ya, ibu memasak menggendong adik. Ini berarti ibu memasak dan menggendong adik. Ya, seperti itu. Oke. Contoh kalimat lainnya ya, jika tadi kalimat ibu memasak dan menggendong adik, jadi konjungsi yang contoh konjungsi berikutnya misalnya tetapi ya, dari konjungsi tetapi, Anita menggunakan baju merah, tetapi sahabatnya memakai baju putih. Melainkan, ayah bukan bermaksud membela kakak, melainkan membela adiknya. Padahal, Nita sibuk mengerjakan tugas, padahal harus mencuci baju. Lalu, ya dari konjungsi lalu, kakak memasak nasi lalu menyiapkan lauk pauk. Sedangkan nenek
adalah orang yang sabar, sedangkan kakek tidak sabar. Ya. Atau ini adalah contoh konjungsi kemudian. Ibu merapikan baju, kemudian membereskan mainan adik yang berserakan. Kebayang nggak sih kalau misalnya nggak ada konjungsi? Maka mungkin akan seperti digambar di bawah ini ya. Jadi si ibunya memasak, merapikan, menyetrika, mencuci dan sebagainya ya. Jadi kalau nggak ada konjungsi, ibu memasak, merapikan baju, menyetrika, mencuci baju dan lain sebagainya ya. Jadi ibunya tangannya banyak ya seperti itu. Oke. Berikutnya, kalau tadi konjungsi koordinatif, sekarang konjungsi subordinatif. Ya, apa sih itu subordinatif ini? Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dengan status yang berbeda derajat ya. Jadi kalau yang tadi itu statusnya sederajat ya, sama derajatnya. Kalau yang sekarang ini berbeda derajat ya. Oke, contoh konjungsinya. Ketika, sejak, setelah, andai, supaya, ibarat, karena, jika, sehingga. Ya, contoh kalimatnya mungkin seperti ini ya. Ketika ayah pulang ketika adik sedang sekolah ya, mungkin dalam gambarnya seperti ini ya. Ini adiknya sedang sekolah dengan ayahnya baru pulang ya. Jadi kalau misalnya tidak ada ketika, ayah pulang, adik sekolah. Ya, nah akan bingung ya jadinya ya. Jadi berbeda konteks ya. Jadi adik, ini ayah. Nah, jadi konteks adik sekolah sama ayah yang baru pulang digabungkan ya dengan kata ketika ya. Jadi makanya tadi dibilang bahwa yang konjungsi subordinatif ini menghubungkan yang statusnya beda ya, yang derajatnya beda. Jadi yang pertama tadi adiknya sedang sekolah, ini status yang pertama atau derajat yang pertama. Yang ini adalah status yang kedua, ayahnya pulang kerja ya. Nah, jadi dengan dua status ini disatukan dengan konjungsi, maka menjadi satu kalimat yang utuh atau salah klausa yang utuh. Ayah pulang ketika adik sedang sekolah. Seperti itu. Jadi dua yang berbeda ya, ayah sama adik dijadiin satu dengan dihubungkan oleh konjungsi ya. Oke, berikutnya contoh ya, contoh dari konjungsi subordinatif itu misalnya sejak, setelah, andai, supaya, ibarat, karena, sehingga. Misalnya, Sinta menjadi murung sejak ditinggal kucingnya ke desa. Kasihan ya si Sinta. Adik membereskan mainan setelah digunakan bersama teman ya, adiknya rajin banget ya diberesin mainannya. Andai aku dewasa, pasti aku menjadi orang yang sukses. Amin, amin. Petani memberikan pupuk organik supaya tanamannya berbuah lebat ya. Rasa keinginan tahuan yang tinggi ibarat seorang peneliti. Wah ya, kepo namanya ya. Dina tidak jadi mengunjungi neneknya karena cuaca mendung. Kasihan si Dina gak bisa ketemu sama nenek. Berikutnya yang sehingga, Maya tidak mau makan sehingga ia menjadi kurus ya, atau contoh lainnya ya di konjungsi jika. Pak guru tidak akan memberikan nilai bagus jika ada murid yang menyontek. Ini dua status yang berbeda. Yang pertama, Pak gurunya sedang memberikan nilai ya, lalu yang berikutnya ada murid yang menyontek ya. Jadi digabungkan ya menjadi Pak guru tidak akan memberikan nilai yang bagus jika ada murid yang menyontek. Nah, kalian nggak boleh nyontek ya. Kalau situasi seperti ini kayaknya gampang peluang kalian untuk menyontek ya. Karena ibunya di mana, kaliannya di mana ya. Oke, segitu dulu ya. Bye.